Nah, jadi ceritanya itu setelah 2 bulan pengobatan intensif, kita tuh seperti biasa ya untuk kontrol ke RSUD. Nah, disitulah baru ketahuan ketika dokter periksa kok nggak seperti biasanya, lama Iya. banget ya. Tiba-tiba setelah diperiksa dia tuh kayak buka-buka lagi ya Rekam rekam medis medisnya dari Aneska lahir. dari lahir. Terus tiba-tiba nanya, Bu, eh Pernah dirawat di sini nggak? Katanya gitu ya. perawat di sini nggak? Enggak, saya bilang. Dilihat berat badan dari awal beliau lihat, terus dokternya itu kayak yang ngambil nafas panjang kayak kayak gitu. Terus kenapa dok? Aku langsung kaget kan karena pasti ini ada yang nggak beres gitu. Terus dokternya menyampaikan katanya gini, jadi saya dengar di jantungnya Ade itu ada bunyi lain selain bunyi jantung katanya. Eh, Kecil sih bunyinya, ini kecil sekali. Cuman saya sama saya terdengar, dan saya itu orangnya detail. Kalau ada sesuatu pada pasien saya tidak bisa mengabaikan begitu saja katanya. Eh, Terus saya kaget kan, dari situ TB aja belum beres baru 2 bulanan, kok udah ada yang lain. Terus saya kan tanya, ini efek pengobatan bukan? Bukan katanya, ini nggak ada efek pengobatan. Terus saya itu nanya lagi, Aneska tadi lari-lari dok, apakah bisa dari lari-lari? eh Ya kita coba lagi ya minggu depan kontrol lagi, tapi sebelumnya adanya itu jangan lari-lari dulu, jangan beraktivitas fisik. Jadi kalau bisa diam aja, bawa mainan dari rumah supaya lebih jelas mendengarkannya. Kalau seandainya minggu depan ketika diperiksa masih ada bunyi itu, saya akan rujuk ke RSHS katanya. Ini harus direkam jantung atau eko ya, di USG jantung lebih tepatnya. Dari situ saya kaget, Neska harus dirujuk ke rumah sakit besar. Kemudian saya tanyakan, ini bunyi itu dari mana dok, akibatnya dari apa gitu. Terus dokternya bilang ini bisa saja yang pertama tipe normal, jadi ada beberapa pasien yang memang memiliki bunyi itu tapi itu normal. Nah yang kedua itu dari bocor jantung. Saya kaget juga karena dari riwayat dia lahir nggak pernah ada apa-apa gitu kan. Dan dokternya juga bilang kalau bocor jantung biasanya bawaan lahir katanya gitu. Dan bocor jantung itu bisa dideteksi sejak dini gitu ya. Hmm. Nah, kenapa sih anak itu perlu nangis ketika lahir? Salah satunya itu bisa mendeteksi itu ya, bocor Ya, jantung itu. Katanya kalau anak nangis, nah si katupnya katupnya tertutup gitu tertutup gitu, katanya jadi sih. nggak akan ada suara murmur atau Hmm. desir itu di Nah, jantungnya. jadi kan terus ya udah, kita pulang dari dokter dengan perasaan yang sangat-sangat sedih. Tapi saya sudah bisa mengontrol emosi saya, tidak seperti waktu pertama Neska dinyatakan TB. Saya lebih tegar untuk di depan Neska gitu, karena saya takut dia juga sedih. Jadi ketika itu langsung Neska dibawa main sama apanya di alun-alun, main sepeda. Saya cuman bisa nangis sendiri di kursi yang ada di alun-alun sambil berdoa. Sih sebenarnya ya, kalau secara pribadi saya itu lebih deg-degan gitu kalau menyangkut jantung, karena TB ini udah dilalui kita 2 bulan gitu, kita udah mulai enjoy ya, kita udah mulai terbiasa, udah Ikhlas. mulai ikhlas. Jadi ya pokoknya lanjutin, kita konsisten selama 6 bulan untuk pengobatan TB NSK. Nah ketika mendengar ada hal lain di jantungnya itu, malah kalau menurut saya sih jadi lebih deg-degan gitu, Ya, karena jantung itu kan alat vital alat ya. vitalnya ya. Dan untuk di jantung biasanya kalau penyakit jantung itu kan apa-apa operasi gitu ya, pasang ring dan sebagainya gitu, lebih mengerikan menurut saya tuh. Nah dari situ kan seminggu berlalu dengan perasaan yang sangat hancur. Saya setiap lihat Neska nangis, Neska ketawa pun saya malah nangis, Neska tidur saya nangis. Jadi untung teman-teman pada support. Saya sempat marah dengan keadaan, ya Allah kenapa harus Neska lagi gitu. Neska kan belum sembuh, ini TB-nya kenapa harus ada lagi yang lain. Jadi di situ ditenangkan oleh salah satu teman saya bahwa ini bentuk sayangnya Allah dan kita harus lebih dekat dengan Allah gitu. Musibah terbesar itu ketika diberikan kenikmatan atau ujian kita malah jauh gitu. Jangan sampai kita menjauhi Allah. Jangan sampai marah dengan keadaan gitu, karena sejatinya hidup itu adalah ujian. Dan
Sebetulnya juga ketika TB itu kita nggak ngasih tahu ya, keluarga aku di rumah nggak tahu ya, nggak tahu. karena ya udahlah kita selesaiin aja gitu. Tapi ketika dapat kabar yang ini udah kita nggak kuat gitu ya, pengen cerita. Tapi dan di situ hikmahnya tuh ketika kita mendapat ujian tuh kayaknya sih emang harus di sharing ke orang lain gitu, kasih tahu ke orang lain. Kenapa? Karena jadi banyak doa akhirnya kepada kita ya, banyak orang tahu, jadi banyak yang ngedoain kebaikan buat Aneska juga ya, kayak gitu. Secara psikis juga kita banyak, secara moral mungkin ya, Iya. secara moral banyak dukungan dari Iya, teman-teman, jadi banyak support dari ke kitanya, keluarga. jangan jadi nggak terlalu ngedon gitu ya. Nah terus seminggu berlalu akhirnya Kembali Neska lagi ke harus RSUD. kembali lagi ke RSUD untuk diperiksa apakah masih ada atau enggak. Dan kebetulan dokternya bukan dokter yang megang Neska ya, itu jadi kayak second opinion ya. ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, karena jadi biar tahu dibandingkan dokter yang satu mendengar nih, apakah dokter yang lain mendengar juga atau enggak, kayak gitu. Dan ternyata dokter yang itu juga mendengar, memang kecil bunyinya. Dan saya bilang tentang Neska harus dirujuk ke RSAS oleh dokter yang megang Neska itu. Akhirnya beliau pun, dokter yang satunya lagi ini ya. Ya lebih baik ya dicek untuk lebih jelas. Akhirnya Neska dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, ke bagian kardiologi anak gitu, kardio anak. Nah jadi ketika di RSAS, jadi kita itu besoknya langsung ke RSAS, hari Senin ke RSUD, Selasa ke RSAS. Nah pas ke RSAS dicek sama dokter yang ada di sana, dilihat dari kondisi bibir sama kuku nggak ada kebiruan. Terus nanya kalau nangis suka biru atau enggak. Memang nggak pernah, kecuali kalau kedinginan banget gitu kan, abis renang itu mah beda lagi. Terus pas lahir nangis enggak nangis. Terus dicek oksigen kanan kiri bagus. Tapi memang dokter yang di RSIS pun mendengar bunyi murmur itu, dan akhirnya dirujuk ke bagian eko. Jadi kan beda ruangan gitu. Alhamdulillah qadarullah, Neska itu bareng sama anak yang sangat genting ya, lebih urgent lagi. Dan memang dari informasi juga sudah diinfokan biasanya memang menunggu ya. Alhamdulillah kita dapat jadwal. Besoknya saya bolak-balik dari gedung 1 ke gedung kardio. Saya bolak-balik mengurus administrasi. Nah besoknya kita harus datang pagi sekali. Dengan kondisi Neska harus makan obat TB. Kita ngasih obat dulu dari rumah, bawa bekal makanan ke rumah. Ketika di eko itu kita lumayan agak lama nunggu dokternya, karena kita juga masih bareng-bareng sama anak bayi yang harus segera di eko itu. Jadi kita juga sharing dengan mereka, kita juga menambah kekuatan lah bagi kita ya. Karena memang ketika di RSAS yang ditemukan itu orang tua yang lebih hebat, spesial, lebih hebat dari kita. Anaknya yang diberikan oleh Allah kelebihan lain. Dan di situ juga saya langsung tersadar, kayak disentil banget hatinya sama Allah gitu. Kamu tuh bukan satu-satunya orang tua yang menderita. Lihat di sekeliling kamu di RSHS ini, ada yang talasemia, ada yang jantung yang udah nggak bisa gimana-gimana. Jadi kayak disentil banget sama Allah. Kamu tuh jangan terpuruk banget sama kesedihan. Kamu harus bangkit, lihat ada yang lebih dari kamu, tapi orang tuanya lebih tegar dari kamu. Datanglah dokternya. Ketika di eko, Neska harus diganti baju dengan baju kayak baju operasi gitu kan. Masuk, alhamdulillah Neska itu kooperatif sekali. Dibilang Neska, nanti Neska diem ya, jangan nangis. Neska itu nurut, nggak gerak, nggak nangis, diam aja. Kalau yang lain ada yang harus dibikin tidur dulu anaknya. Karena emang buat akurat itu anak tuh harus benar-benar diam ya. Nah, baik itu USG jantung ataupun hanya EKG. Ya. Kalau EKG kan EKG mah ada gerakan sedikit itu jadi ngaruh ke hasil. Nah, ketika masuk ada profesornya datang. Ketika itu langsung, kenapa Bu? Ini ada murmur. Apa itu murmur? Kata dokternya. Bunyi lain dari jantung, Dok. Ini juga lagi pengobatan TB bulan kedua katanya. Oh iya, tinggalnya di mana? Di Lembang. Dokternya sangat baik, ramah. Dokter-dokter residen di situ juga sangat ramah yang lagi praktek. Kemudian Neska di USG dari situ. Sambil bercanda dokternya,
Ya mungkin biar nggak tegang biar banget nggak ya. tegang. Kan kata saya nggak bisa tidur dok, ini gimana anak saya. Terus dokternya bilang, ibu sekarang boleh tidur, bisa tidur kok. Kenapa dok? Ini normal, nggak ada apa-apa, kata dokternya. Di situ saya langsung, ya Allah, pengen sekali sujud syukur, berterima kasih kepada Allah, karena Aneska itu ditemukan di ekonya itu nggak ada masalah gitu ya. Saya keluar ngabarin apanya, kita seneng banget. Jadi kita dari walaupun hasil secara tertulisnya belum Belum keluar, tapi dari pernyataan profesor tersebut kita jadi udah lebih tenang ya, ya. lebih tenang. Dan Akhirnya untuk EKG, toraks yang lainnya, jadi kita nggak lebih santai gitu ya menghadapinya, karena ya penyakit Neska ini atau murmur ini itu yang paling menentukan itu dari USG jantung itu. Nah, kita langsung EKG juga Neska diem, dia pasang alat di badannya, di kakinya gitu direkam. Nah, kemudian udah itu X-ray torak lagi, dan hasilnya itu harus dibaca hari Jumat, itu kan hari Rabu. Hari Kamisnya saya harus ke Salamun karena masalah gigi bungsu saya. Hari Jumatnya kita kembali lagi ke RSHS untuk dibaca hasil. Alhamdulillah sih di minggu itu kita full pokoknya ke rumah sakit dari pagi sampai sore, dari pagi RSUD, sampai sore. Salamun, RSHS minggu itu kita full ke rumah sakit. Dan itu ada di titik tercapeknya aku gitu lah sepanjang pengobatan ini. Hari Jumatnya datang untuk dibaca oleh dokter. Orang lain sudah pada pulang, kita belum pulang. Ketika diinfokan ke kita bahwa ibu ini anaknya memang ada bunyi jantung lain, tapi ini adalah tipikal normal dan tidak usah dilakukan treatment apa-apa, tidak ada pemasangan ring atau operasi katanya. Ini silahkan kembali lagi ke rumah sakit umum daerah yang sebelumnya untuk melanjutkan pengobatan TB, karena memang di fototorak pun Neska masih ada bersaknya ya. Hanya ditemukan ya TB aktif gitu. Di situ kita bersyukur dan berpikir kenapa Allah harus mengirim kita ke RSHS dulu gitu. Mungkin salah satunya itu supaya kita lebih bersyukur dan lebih kuat menghadapi cobaan Neska ini gitu. Jadi kita ada semangat hidup, kita lebih optimis bahwa orang tua di luar sana itu lebih hebat, lebih tegar menghadapi anaknya yang sedang sakit. Aku nggak boleh murung gitu, karena memang semenjak Neska didiagnosis TB itu aku sakit-sakitan, mungkin kepikiran juga, imun aku drop, aku sakit gigi, operasi gigi bungsu, ada benjolan di leher, aku harus operasi benjolan di leher, aku harus ke spesialis jantung karena jantung aku ada berdebar gitu. Aku harus ke rumah sakit Sartika Asih, aku harus ke Sariningsih. Jadi kayak rumah sakit di Bandung teh dipapai gitu, karena aku sakit-sakitan semenjak Neska sakit. Mungkin secara psikologis ya kepikiran gitu. Tapi di sini juga sekarang sudah mulai pulih dan sakit aku juga udah mulai pulih. Benjolan di leher itu bukan apa-apa. Kemudian aku juga udah mulai bangkit sekarang untuk menata hidup gitu. Menata hidupnya dari mulai hidup sehat, makan sehat, dijaga banget karena aku ingin hidup sehat dan hidup lebih lama gitu bersama anak dan suami. Iya. Dan di 2020 ini juga lebih mengajarkan kepada benar-benar sih kita itu harus positive thinking. Saya itu mulai belajar positive thinking itu mulai dari Neska masih di dalam kandungan sih. Karena Neska itu dulu ambunya pengen lahiran normal, tapi kondisi itu tidak memungkinkan ya. Tapi saya meyakini bahwa ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai atau tidak terwujud, akan diganti oleh yang lebih baik. Dan saya merasa itu Neska itu jadi anak yang baik, pinter, soleh, gitu, cerdas. Nah itulah gantinya dari hanya apa ya, cuma karena kita di operasi sesar gitu ya, karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gak apa-apa, ganti dengan yang lebih ya Allah. Dan gitu. Ketika Neska pun kena TB, terus ada murmur jantung, tetap berpikirnya bahwa setiap ujian itu pasti diakhiri dengan sebuah kabar gembira gitu ya. Badai pasti berlalu dan pelangi itu datang setelah hujan. Jadi kita yakin bahwa Allah itu kasih sedih, kasih juga kebahagiaan, gak mungkin sedih terus. Dan akhirnya di akhir tahun ini juga sebetulnya kita punya kabar gembira sih ya, yang mungkin nanti akan kita share lagi ke kalian semua.
Nah, jadi masalah Neska ini akhirnya kita ke RSUD kembali ke dokter Hene yang memegang Neska dan memperlihatkan hasil eko, EKG dan X-ray-nya. Beliau bilang, "Ya berarti tidak ada masalah ya, Bu. Ini adik ini murmurnya tipe normal dan anak saya pun sama seperti adik." Jadi kenapa dokter itu kayak yang awalnya tuh kayak yang kaget karena anaknya pun dulu seperti itu dan itu hilang setelah dia besar. Alhamdulillah Aneska juga pengobatan TB-nya sudah selesai 6 bulan, berhenti di 6 bulan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan tidak kembali lagi. Jadi terakhir itu Oktober Neska ya. itu kontrol, kata dokternya, "Udah Bu, obatnya selesai." Saya cek lagi ya bunyi jantungnya dan Masya Allah ketika dokter cek murmur jantung Neska sudah hilang. Di situ ya Allah alhamdulillah akhirnya Neska beres pengobatan, murmur jantungnya sudah bukan masalah lagi. Dan saya dengan suami menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan pandai bersyukur. Mungkin cukup sekian cerita dari kita mengenai perjuangan kita di 2020 ini, dan doakan terus di 2021 kita Dan seterusnya agar tetap sehat, menjadi pribadi lebih baik. Apalagi ya? Dan sama seperti yang menonton pun semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu-ibu yang merasakan hal yang sama dengan saya yang sedang berjuang, semoga tetap tegar, tetap sabar mendampingi anak-anaknya pengobatan ataupun teman-teman yang sedang terkena TB juga. Semoga kalian cepat sembuh dan harus tetap semangat minum obat, jangan terlewat. Semoga bermanfaat kisah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.